sehubungan dengan tema kepada pembicara kita. Pertama kepada Kakak Billy Membrasar ya. Kalau di Papua biasa sapaan akrab panggil kakak. Dan pertanyaan saya adalah tema yang kita angkat pada saat ini yaitu pemuda Advent penuh aksi, kreasi dan kasih. Ya, ada istilah populer yang beredar yang pernah dikatakan oleh mantan presiden Amerika John F. Kennedy katanya. Jangan tanyakan apa yang negara berikan, tapi apa yang kita berikan bagi negara. Untuk itu dalam sesi yang pertama ini, saya akan berikan kesempatan kepada Kakak Billy Membrasar untuk merespon tema yang diberikan Pemuda Advent, bagaimana Pemuda Advent itu bukan hanya mempunyai aksi, tetapi harus juga mempunyai kreasi dan tentunya ada kasih di sana. Diberikan kesempatan kepada Kakak Billy Membrasar, diberikan kesempatan. Oh, oke. Terima kasih. Sangat menarik judul ini ya, tema dari acaranya ini. Cuman harusnya dibalik, awal-awal tuh harusnya kasih dulu, baru kita beraksi dan menciptakan kreasi. Sebenarnya gitu. Jadi terkadang kita lupa bahwa pengejawantahan dari rasa kasih atau bentuk dari rasa cinta kasih kita itu harusnya diikuti dengan karya yang nyata. Dan karya yang nyata itu yang disebut dengan berkreasi tadi, dan untuk bisa mendapatkan kreasi kita harus memiliki aksi nyata seperti itu. Jadi saya pikir temanya cukup baik untuk menjadi pengingat kepada pemuda-pemudi Kristiani khususnya bahwa tidak cukup untuk kita menyatakan bahwa kita memiliki kasih tapi kemudian kita tidak memiliki aksi dan kreasi yang nyata, karena akhirnya bagaimana kita bisa menjadi contoh atau menjadi terang kalau kita tidak punya kreasi. Kalau kita tidak menunjukkan kasih kita itu dalam aksi yang nyata seperti itu. Itu dulu komentar saya awal-awal. Baik ya, nantinya kita akan lanjut dengan diskusi. Tetapi kalau kita lihat di media massa, Facebook, ada juga media-media yang lain, media elektronik ya. Kita mungkin generasi milenial ini, di tangan kita semua punya handphone dan bahkan bisa mengakses berita-berita. Nah, ada berita hoax, ada juga berita yang real. Dan menarik di sini kalau kita melihat bahwa banyak orang muda yang belum memberikan sumbangsi, tetapi menghujat pemerintah, bahkan mengkritik, dan bahkan yang paling masalah juga adalah menyebarkan berita hoax dan lain-lain ya. Jadi untuk itu, apa tanggapan dan arahan ya sebagai orang muda Advent yang sudah berkarya selama ini? Ya, tentunya telah membangun salah satu yayasan untuk membangun tanah Papua, bahkan saya percaya juga ini turut memberkati Indonesia. Apa tanggapan dari Kakak Billy Membrasar ketika diizinkan Tuhan untuk menjadi bagian di salah satu staf khusus presiden ya? Bagaimana seharusnya kita orang Advent, pemuda Advent mempunyai sumbangsi apa yang dapat kita berikan bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia? Iya, terima kasih pertanyaannya. Sebenarnya kalau masalah hoax ini memang masalah yang sangat krusial yang terjadi di Indonesia, di mana ketika saya sebelum memutuskan, karena saya lebih merekognisi diri saya itu sebagai seorang aktivis pendidikan, saya sangat menikmati bekerja dan berkarya sebagai seorang dalam bidang pendidikan, dan selama 9 tahun yang lalu berkarya, berkreasi, kemudian mungkin seperti kata firman Tuhan, apabila kita setia dalam perkara-perkara yang kecil, maka kita akan diberikan tanggung jawab juga dalam perkara-perkara yang besar. Jadi pelayanan yang saya mulai itu cuma hanya dari satu pusat belajar dengan 5 anak, dia berkembang menjadi sekarang ribuan anak dengan banyak relawan dan banyak sekali pihak-pihak yang kemudian menjadikan pelayanan kami ini sebagai contoh untuk pergerakan sebuah perubahan pendidikan di sebuah negara. Oleh sebab itu di tahun-tahun sejak tahun 2016, semenjak dari 2015 semenjak saya saya pertama diundang untuk magang di Gedung Putih di White House di Amerika Serikat, dan itu berita sempat keluar, sempat heboh, viral di online, di media cetak, bahwa ada seseorang pegiat pendidikan dari Papua yang berhasil diundang oleh Presiden Barack Obama melalui program yang namanya Young Southeast Asian Leaders Initiative gitu. Kemudian town hall dan bertemu langsung face to face dengan Presiden Barack Obama. Nah, semenjak berita saya keluar itu
artinya namanya mulai namanya dikenal ya, dikenal oleh publik, otomatis akan ada juga pihak-pihak yang tidak menyenanginya atau tidak menyukai, dan saya pikir itu manusiawi terjadi di dunia, bahkan di dalam lingkungan gereja sekalipun saya yakin itu terjadi juga, tidak hanya dalam lingkungan umum. Jadi kemudian ada berita-berita lain yang keluar negatif isinya, kemudian negatif campaign, bad campaign. Jadi dari sejak dulu saya sudah sangat terbiasa untuk berhadapan atau menghadapi hal seperti ini, dan dalam posisi kemudian akhir-akhir ini ketika kemudian saya ditunjuk oleh presiden untuk membantu beliau, otomatis maka musuh-musuh presiden akan juga memusuhi saya karena dianggapnya saya adalah orang dari presiden, seperti itu. Jadi akhirnya ketika saya ditaruh dalam berita-berita negatif, berita yang tidak benar, kemudian fitnah, bahkan isinya tuh benar ada satu media yang isi beritanya itu saya hampir bisa bilang 90% itu benar, fitnah, hoax, yang dibilang saya mengambil uang negara dan dibilang saya dan seterusnya, padahal latar belakang saya cukup bersih sekali, sangat bersih, dan Pak Presiden itu sangat percaya kepada saya dengan track record. Jadi Presiden bilang, udah Mas Billy santai aja, tidak usah ditanggapi, gitu, tidak usah terlalu ditanggapi. Dan akhirnya cara menghadapi hoax dalam sudut pandang seseorang yang difitnah, saya pikir saya sudah siap menerima resiko itu dengan juga membaca kisah Alkitab orang-orang yang dekat dengan pemerintahan seperti Yusuf, seperti Daniel, tidak lepas dari fitnahan orang-orang yang tidak menyukai, dan yang kita perlu miliki dalam kondisi seperti itu adalah kebijaksanaan atau wisdom, dan yang bisa memberikan wisdom itu hanya Tuhan. Jadi yang saya lakukan ketika kemudian berita itu muncul adalah santai aja, tidak terlalu merespons, tidak menanggapi sama sekali, walaupun wartawan terus mengejar dengan kamera-kamera mereka, dengan telepon untuk minta klarifikasi. Dan sebenarnya tujuan mereka minta klarifikasi itu adalah supaya berita tentang saya itu dapat terus, karena viral, jadi akan terus memberikan klik kepada portal-portal berita mereka. Dan dengan kebijaksanaan yang Tuhan kasih, saya memutuskan untuk menjawab bahwa saya tidak perlu merespons, tidak perlu mengklarifikasi. Dan akhirnya seperti tema kita hari ini, fokusnya aksi dan kreasi, saya malah memutuskan untuk berkarya saja, tetap berkarya, tetap bekerja. Akhirnya wartawan mengejar saya bilang lebih baik daripada wartawan mengejar saya untuk menyanggah berita yang isinya memang fitnah, lebih baik wartawan mengikut saya untuk kegiatan saya. Dan akhirnya wartawan hari itu mengikuti kegiatan saya, membagi-bagikan sembako untuk mahasiswa Papua di beberapa asrama di Jakarta, di asrama pegunungan yang mereka tidak bisa pulang. Jadi akhirnya membagi sembako, kemudian membagi sajadah dan sembako kepada tukang ojek. Intinya tadi kasih. Saya memilih membalas hoax tersebut dengan aksi yang didasari oleh atas dasar kasih. Dan puji Tuhan sampai sekarang Pak Presiden juga tetap mendukung. Pak Presiden tidak Pak Presiden dia percaya sekali sehingga Pak Presiden pun tidak terpengaruh oleh hoax yang dimunculkan. Nah, itu dari sudut pandang kita anak-anak muda Advent. Kalau kita sedang mengerjakan pelayanan kita atau kita sudah memulai pelayanan kita harus ingat bahwa pelayanan kita itu akan semakin besar, dan mungkin kita akan dipercaya Tuhan untuk memegang tanggung jawab yang lebih besar. Di saat itulah kita akan berada dalam posisi untuk akan difitnah, akan tidak disukai orang, tetapi kita cukup meresponsnya tetap dengan kasih saja. Jadi tidak perlu terlalu reaktif, santai, dan fokus berkarya saja. Karena Tuhan sudah atur semuanya, jadi kita hanya ikut skenario-nya saja. Gitu. Itu aja sih. Oke, baik, terima kasih ya. Saya tahu banyak sekali yang rindu sebagai orang muda ya di sini untuk memberikan pertanyaan. Tetapi sebelum masuk dalam pertanyaan, kita akan buka sesi tanya jawab khusus bagi orang muda. Ada mungkin pertanyaan dari saudara-saudara yang mungkin nantinya saya akan berikan kesempatan kepada Kakak Billy. Kira-kira Kakak Billy ini adalah mungkin dipilih menjadi staf sus presiden karena latar belakang orang tua yang punya power, ataupun latar belakang pendidikan dulu difasilitasi, dan ada banyak proses ya. Mungkin itu pikiran kita. Saya juga dulu waktu dengar Kakak Billy Mambrasar ini waktu masih di Papua. Saya waktu dengar, tamatan dari luar negeri, pasti ini ada backingan kuat ya. Tetapi waktu saya baca-baca, latar belakang dari Kakak Billy Mambrasar ini ternyata bukan hal mudah dia bisa tiba pada saat ini, titik ini ya. Ada begitu banyak proses yang Tuhan izinkan untuk terjadi. Jadi dalam sesi ini, saya akan memberikan kesempatan bagi Kakak Billy Mambrasar, boleh untuk memberikan kesaksian sebagai satu tantangan bagi orang-orang muda yang saat ini gabung dalam
aplikasi Zoom, bahkan sementara mengikuti kita dari live streaming page Facebook Taman Harapan. Berikan kesempatan. Iya, sorry, saya sambil apa? Sambil sambil menemani Tenggo dan Miki jalan-jalan, jadi sambil memonitor mereka. Ya, Tenggo. Jadi ya memang karena memang sempat juga heboh ketika keluar berita di mana-mana. Kemudian karena sosok-sosok yang ada di situ adalah sosok yang memang saya sudah kenal lama juga. Misalnya kayak Putri Tanjung, Belva, ada Mas Belva Devara. Mereka adalah putra-putri Indonesia yang memang berprestasi ya, memiliki prestasi yang panjang, bahkan memiliki startup, memiliki perusahaan, membuat karya, dan semua orang sudah mengenali mereka sebagai anak-anak yang 6 orang yang lain ya, anak-anak yang berasal dari latar belakang yang memang sudah dekat dengan power dan juga memang orang tua yang berada atau kaya. Mereka adalah 6 anak staf sus yang lain. Sementara kalau saya sendiri memang akhirnya saya dianggap banyak orang juga sama seperti itu, memiliki latar belakang yang mapan atau seterusnya. Tapi sebenarnya saya memang anak yang dari orang yang kurang berada, dan sampai sekarang orang tua saya juga tetap mempertahankan kesederhanaan itu ya, kesederhanaan gaya hidup mereka. Jadi papa saya cuma pelayan Tuhan, dia adalah seorang guru honor, 40 tahun dia mengajar sebagai guru honor, bahkan dia habiskan tahun-tahun terakhir saat ini beliau sudah hampir 80 tahun. Di 20 tahun ke belakang itu beliau mengajar di sekolah Advent gitu. Tenggo, hey, no. Jadi dia mengajar di sekolah Advent, bahkan beliau adalah termasuk tokoh yang mendirikan SMP dan SMA Advent di Serui. Jadi memang pengajar, guru dan guru honor bukan PNS. Ada tahun-tahun di mana orang tua saya itu sama sekali tidak dapat penghasilan, tidak dapat gaji, tidak dibayar sama sekali oleh yayasan karena pernah mengajar di yayasan YPK, Yayasan Pendidikan Kristen, dan tidak mendapat gaji. Jadi kehidupan kita tuh cukup sulit, dan untuk dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga itu saya juga harus membantu mama berjualan. Jadi berjualan di pasar, berjualan di pinggir jalan. Jadi latar belakang kehidupannya itu sangat sederhana, bahkan tidak mampu lah boleh dibilang. Jadi semua mujizat sih, bisa dapat sekolah sampai ke ITB, itu sampai ke luar negeri, sampai ke London, sampai ke Oxford, sampai ke Australia. Dan puji Tuhan juga sudah dapat beasiswa untuk bisa nanti S3 di Amerika Serikat. Tetapi Tuhan berkehendak lain, yang harusnya berangkat bulan Oktober tahun 2019. Tuhan memerintahkan harus melayani dulu di istana, jadi akhirnya harus mengerjakan pelayanan dulu sekarang. Tapi semuanya itu dengan beasiswa. Beasiswa yang saya usahakan dan saya cari sendiri. Jadi betul-betul saya berjuang mengejar kesempatan untuk dapat beasiswa. Waktu kuliah juga di Bandung itu saya harus cari uang sendiri karena orang tua tidak bisa mengirimkan uang. Jadi dengan hidup yang jauh dari orang tua, jauh dari sanak keluarga, saya berjualan, mengamen, mencari uang sendiri. Nah, tujuan saya juga mendirikan yayasan adalah agar anak-anak yang susah seperti saya secara finansial tidak terkendala mimpi-mimpi mereka untuk mencapai pendidikan, dan mereka tetap memiliki inspirasi untuk tetap sekolah setinggi-tingginya. Seperti itu. Jadi untuk membantu anak-anak dengan latar belakang seperti yang saya alami, seperti itu. Dan ketika saya mendirikan perusahaan juga, perusahaan-perusahaan yang saya dirikan itu ada tiga tujuan kenapa saya mendirikan perusahaan itu. Bukan untuk saya pengen jadi orang kaya, walaupun memang penghasilannya dari perusahaan itu lumayan, tetapi yang pertama adalah agar yayasan yang saya bangun itu dapat memperoleh sumber penghasilan, dan sebagian dari keuntungan kami dapat berikan beasiswa kepada anak-anak yang membutuhkan. Itu alasan nomor satu. Alasan nomor dua, saya ingin menginspirasi anak-anak Papua khususnya bahwa ayo kita jadi pengusaha, kita jangan berpikir untuk cuma mau jadi PNS, cuma mau minta-minta uang, ya kan? Tapi kita bisa mengusahakan uang sendiri. Kita bisa menjadi pengusaha agar kita tidak menyusahkan orang, tidak berharap jadi PNS saja, kita tidak ya seperti itu. Dan yang ketiga, ketika menjadi seorang pengusaha, saya pengen mengajarkan lagi keahlian yang telah saya miliki. Bahkan dari umur 6 tahun saja saya sudah berjualan. Artinya saya sudah memiliki keahlian berbisnis itu diajarkan orang tua sejak kecil, walaupun bisnis saya itu bisnis jualan di pasar ya. Jarang orang Papua, kalau kita lihat zaman saya dulu itu waktu SMP, jarang ada orang Papua yang bisa berjualan kue di pasar. Itu hanya rata-rata di tempat kami berjualan itu rata-rata orang-orang pendatang gitu. Tapi akhirnya saya bisa menjadi satu-satunya anak Papua yang bisa duduk jualan dengan tidak ada rasa malu, dan saya tidak pernah merasa rasa malu karena orang tua selalu bilang kalau malu itu kalau curi uang.
Kalau tidak curi uang, itu tidak usah malu karena kita mencari uang rezeki dengan halal. Jadi tidak usah malu. Nah, itu puji Tuhan itu bisa menjadi inspirasi buat anak-anak lain bahwa kita tidak perlu malu untuk mencari rezeki secara halal, apalagi berjualan, berdagang, karena jangan sampai kita iri kepada mereka misalnya yang pendatang, mereka berdagang, usaha mereka sukses, terus kita jadi iri, padahal kita sendiri juga tidak mau berdagang atau berjualan gitu. Nah, itu yang ingin saya capai. Jadi berada dalam posisi staf khusus, 1 dari 7 staf khusus yang terpilih, walaupun 2 orang akhirnya sudah mengundurkan diri ya karena tekanan yang dihadapi. Saya juga sempat berpikir untuk mengundurkan diri. Saya pikir, sudahlah daripada tekanan politik tinggi, mendingan mungkin saya fokus sekolah aja dan fokus di kegiatan. Tapi ternyata Tuhan berkehendak lain. Pak Presiden tetap menahan. Pak Presiden memberikan kalau bisa tetap membantu melayani karena beliau membutuhkan bantuan untuk pelayanan di istana. Sehingga saya satu dari mereka adalah saya satu-satunya yang memang dari latar belakang sangat miskin dan tidak punya apa-apa, tidak punya backup power, tidak punya orang tua yang berkedudukan tinggi. Bahkan orang tua saya kecenderungannya tidak dikenal, tapi mereka juga merupakan contoh yang baik dari bagaimana kesederhanaan hidup itu bisa memberikan kebahagiaan gitu. Nah, kalau ditanya apakah saya kemudian berubah, saya pikir tidak banyak berubah. Saya masih sama seperti yang dulu, masih hidup sederhana. Kalau ditanya harta apa yang saya punya, saya tidak punya harta apa-apa. Jadi rumah saja saya nggak punya, rumah pribadi. Mobil saya tidak punya. Saya tuh pakai motor dan motor itu cicilan. Bayangkan saya menyicil motor yang saya beli 4 tahun, padahal waktu itu saya kerja di perusahaan minyak juga penghasilan gaji sudah tinggi, tapi saya tetap memutuskan untuk menyicil dan motor itu saya pakai dengan apa adanya. Kalaupun saya jalan-jalan ke luar negeri, itu tuh semuanya juga pasti dalam rangka saya diundang untuk berbicara atau berpidato. Bukan saya tidak pernah mengeluarkan uang untuk jalan-jalan hanya untuk mengeluarkan buang-buang uang untuk jalan-jalan sendiri. Sebagian besar uang yang saya punya dari penghasilan saya itu saya pakai untuk bantu orang lain. Jadi untuk menjalankan yayasan pendidikan atau untuk memberikan beasiswa dan bantuan pendidikan kepada anak-anak lain yang tidak mampu. Jadi saya mencontoh papa saya bahwa dia mengerjakan pelayanan atau menjadi pelayan Tuhan selama seumur hidup dan dia mengalami kebahagiaan dalam hidupnya yang luar biasa, dalam usia senjanya juga masih sehat, masih bahagia dan keluarganya diberkati. Jadi dan mereka tetap rendah hati. Jadi kalau saya dengar cerita dari orang di Serui di kampung tempat kami tinggal itu, bahkan sekarang orang jadi baik ke orang tua saya yang tadinya tidak dianggap karena rumah kami itu sederhana, tidak ada listrik. Sekarang orang jadi baik. Kalau mama saya belanja, katanya ada yang bantu angkatin barang belanjaan dengan mobil diantar ke rumah, katanya. Terus mereka saling bisik-bisik, wah itu anaknya sekarang sudah stafnya Pak Jokowi, artinya orang dekat dengan orang selalu di sebelah kanannya orang nomor 1 negara ini gitu kan istilahnya. Tapi orang tua saya itu tetap rendah hati, mereka biasa sekali. Biasa rendah hati. Mereka tuh tidak pernah meminta harta, tidak pernah meminta macam-macam, sama sekali tidak pernah meminta. Yang penting mereka meminta kalau kita ada waktu luang untuk pulang dan berinteraksi dengan mereka, itu saja. Jadi saya pikir pesan dari cerita saya di sini adalah teman-teman, kita tidak pernah tahu masa depan kita. Kita sebagai orang Kristen selayaknya kita tuh hidup sederhana karena Yesus sendiri sudah menunjukkan kesederhanaan hidup. Jadi saya tidak pernah merasa kurang hati karena lahir dari latar belakang sederhana, tapi saya merasa bersyukur lahir dalam kesederhanaan sehingga saya bisa memaknai hidup dalam kesederhanaan juga, sehingga ketika saya ditaruh dalam posisi kekuasaan di mana saya bisa bikin apapun, saya bisa memperoleh atau mengumpulkan harta kekayaan atau mengerjakan hal-hal yang dapat memperkaya diri sendiri, tapi saya memutuskan untuk tetap hidup sederhana dan hidup apa adanya, dan kebahagiaan tidak ada hubungannya dengan banyak hal yang kita punya atau kekayaan kita punya. Semakin sederhana maka semakin kita bahagia. Itu pengalaman hidup orang tua saya yang mau saya contoh gitu. Itu saja sih, Pak Pendeta. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih ya untuk penyampaian dan kesaksian daripada Saudara Billy Membrasar. Saya kira ini menjadi seminar yang luar biasa kalau saudara-saudara tangkap. Bukan hanya berbagi kesaksian, tetapi ada leadership di sana, ada juga bagaimana membangun mental kita di sana. Baik, ya. Saya akan buka tanya jawab bagi orang-orang muda yang ada. Kita tadi lihat bahwa ternyata walaupun latar belakang orang tua kita sederhana, latar belakang daerah kita mungkin, aduh saya dari kampung yang tidak ada signal di sana, tidak ada di peta sana. Saya datang di Jakarta, saya berubah, tidak ya. Menarik di sini ya, Kakak Billy Membrasar mempraktikkan satu hal yang sangat luar biasa. Baik, orang-orang muda, saya berikan pertanyaan, baik para tamu dan juga anggota jemaat orang muda untuk memberikan pertanyaan. 3 penanya pertama, diberikan kesempatan. Orang muda ya.
Boleh angkat tangan ya, raise hand atau angkat tangan langsung bisa juga. Nanti Olgi boleh pantau siapa yang bertanya. Oke, Saudara Jerry Armando dari Sumatera. Ya, sudah. Oke, diberikan kesempatan. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Pada saat ini saya ingin bertanya kepada Kakak Billy. Kan Kakak Billy sekarang berada di posisi di mana menjadi sorotan media dan semua orang. Dan melihat situasi yang sekarang, banyak orang yang sering menyoroti akan kinerja staf khusus milenial ini. Bagaimana Kakak Billy menghadapi pandangan-pandangan dari orang lain tentang mereka terlalu berpandangan skeptik kepada staf khusus milenial yang tidak bisa bekerja? Itu saya, terima kasih. Oke, baik. Ya, karena mungkin melihat situasi langsung saja untuk direspon dan dijawab oleh Kakak Billy Mamrasar. Berikan kesempatan. Kalau dari saya sebenarnya saya tidak perlu merespons dan tidak ada tanggung jawab saya untuk merespons. Karena harus dipahami bahwa staf khusus presiden tidak sama dengan menteri. Staf khusus presiden itu bertanggung jawab penuh dengan presiden. Artinya pekerjaan kita itu yang minta presiden, dan pekerjaan kita hanyalah memberikan nasihat atau input atau masukan kepada presiden. Kita tidak, jadi sehingga ketika muncul di media, apa program kerjanya, itu sudah salah karena staf khusus tidak boleh punya program kerja. Staf khusus tidak punya program kerja, tidak punya anggaran. Tidak, yang dilakukan staf khusus hanya menemani Pak Presiden dan memberikan nasihat kepada Pak Presiden. Jadi kalau ditanya apa kinerjanya staf khusus selama ini, ya bagi saya yang cukup menjudge dan memvalue atau menilai adalah Pak Presiden sendiri. Saya tidak perlu merespons publik dan tidak perlu memberikan klarifikasi selama Pak Presiden merasa bahwa dia memberikan saya pekerjaan dan saya sudah melakukan pekerjaan saya dengan memberikan nasihat kepada beliau sudah jalan, maka beliau yang tahu performance-nya gitu. Dan skeptisisme ini sangat saya pahami karena bagi pandangan sebagian besar orang itu, ngapain ini anak-anak kecil ditaruh langsung bekerja dengan presiden, mereka emang bisa apa, kayak gitu kan. Nah, presiden punya hak prerogatif untuk memilih, dia punya pertimbangan dan dia menyeleksi kita itu sudah panjang sekali prosesnya, bukan mendadak, sehingga dia memiliki judgement sendiri. Semuanya kembali kepada presiden, dia yang memilih, dia yang menilai gitu. Seperti itu. Terima kasih untuk jawaban yang luar biasa. Saya masih memberikan kesempatan bagi orang-orang muda. Tadi ada yang sudah angkat tangan. Boleh untuk langsung memberikan pertanyaan. Kalau mana tadi? Ya. Oke, Hizkia diberikan kesempatan. Baik. Kenalkan nama juga karena ada tamu di sini. Nama saya Hizkia lagi, Jemaat Tawan Harapan. Untuk Kak Billy Mamrasar, saat ini saya ingin bertanya, sebenarnya apa yang menjadi motivasi Kak Billy Mamrasar ini, atau apa yang memicu sampai Kak Billy memilih untuk membuka suatu lembaga untuk membantu anak-anak Papua dalam bidang pendidikan? Bisa saja Kak Billy menggunakan berkat yang ada ini untuk membantu misalnya membangun rumah keluarga, seperti yang disebutkan tadi, rumah keluarga Kak Billy ini masih ada di kampung dan masih biasa-biasa saja. Kenapa lebih memilih untuk membuka lembaga pendidikan tersebut? Terima kasih. Oke, langsung ke Kak Billy. Iya, jadi tadi sudah seperti saya jelaskan dari kesaksian saya bahwa tujuan saya mendirikan yayasan pendidikan ini adalah karena saya ingin melayani. Jadi waktu saya sempat kerja di insinyur di perusahaan minyak, dan itu tuh lumayan gajinya sangat besar dengan fasilitas yang sangat mewah ya. Jadi kalau mau terbang di atas 4 jam itu sudah harus naik kelas bisnis. Bagi beberapa teman yang dekat dengan saya, mereka tahu saya ditaruh di apartemen di Jakarta yang sebulan itu 37 juta per bulan bayarnya dengan gaji yang luar biasa. Dan seperti saya ceritakan tadi, itu baru apartemennya ya teman-teman, bayangkan dengan fasilitas yang lainnya. Artinya saya berasal dari latar belakang keluarga sederhana dan perjuangan saya untuk memperoleh pendidikan itu sangat panjang dan sangat susah. Jadi ketika saya hidup dalam kemewahan, saya mulai merasa lalu bagaimana dengan anak-anak lain, anak-anak Indonesia yang lain yang tidak memiliki kesempatan, yang belum memiliki kesempatan yang sama dengan saya.
Apakah saya hanya akan cuek dan bahagia dengan saya dan keluarga saya sendiri atau bagaimana? Itu latar belakangnya saya memutuskan untuk oke, saya harus juga melakukan pelayanan buat mereka dan semua dan sebagian besar ya gaji saya selain saya kasih ke orang tua, sisanya saya pakai untuk mendirikan yayasan ini dan memberikan pendidikan atau akses pendidikan. Makanya saya tidak punya harta walaupun kerja di perusahaan minyak dengan jabatan yang cukup ya, sudah lumayan cukup oke. Sama sekali saya tidak punya mobil, tidak punya rumah, tidak punya harta, dan saya tidak pernah sesali. Karena itu bukan itu yang saya cari. Dan saya fokus untuk melayani dengan mendirikan yayasan. Dan akhirnya saya mengalami kebahagiaan. Kebahagiaan yang luar biasa yang tidak saya miliki ketika saya hanya menjadi seorang pekerja. Dan akhirnya pada tahun 2018, saya memutuskan untuk betul-betul keluar dari perusahaan migas. Dan itu sempat memberikan kehebohan dan shock juga ya dari bos saya yang bilang, karir kamu itu cemerlang, kamu dalam usia yang sangat muda, karena kecakapan kamu, karena kecerdasan kamu itu akan diberikan posisi yang tinggi sekali. Dalam usia yang sangat muda. Ingat, kamu posisi kamu yang sekarang aja itu, kamu lihat sekeliling kamu yang dapat posisi ini itu sudah usia 50-an, 45, 50-an ke atas. Kamu, usiamu masih di bawah 30 dan kamu sudah dapat posisi seperti ini. Artinya masa depan kamu cerah di sini. Kamu mau serius mau keluar, coba dipikirkan lagi. Terus saya bilang, saya pengen jadi pelayan aja, pengen jadi pelayan Tuhan seperti papa saya. Jadi dia seorang pengajar dan pendidik, dan saya pikir itu sudah jalan hidup saya. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk keluar, teman-teman. Resign dari perusahaan migas Inggris itu. Dan saya fokus betul-betul menjadi penggerak penggiat sosial. Seperti itu, dan saya tidak pernah merasa atau melihat bahwa nanti saya akan ditunjuk Tuhan untuk sesuatu hal yang lain. Tidak pernah kepikiran. Gitu. Tapi memang jalan Tuhan itu kalau saya boleh bilang tuh ada-ada aja. Kita nggak pernah tahu nanti di depan Tuhan akan menyuruh kita ngapain lagi. Kita harus selalu siap sedia. Gitu itu motivasi saya sih. Oke, baik. Ada di sini juga Meltina Tail yang akan bertanya, tetapi yang menarik yang saya tangkap adalah kepuasan itu bukan berbicara masalah uang atau jabatan, tetapi ada sesuatu hal yang ketika kita melakukan itu dengan segenap hati, menjadi berkat bagi orang, itulah kepuasan yang bisa menjadi berkat bagi orang banyak. Baik, diberikan kesempatan bagi penanya yang ketiga. Meltina Tail. Oke, langsung. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Untuk Kak Billy, saya mau tanya, kalau misalnya Kak Billy sedang kayak menghadapi suatu masalah gitu yang berat atau sedang berada di titik terendah, nah apakah ada misalnya ayat Alkitab atau nasihat atau kutipan yang selalu Kak Billy pegang sehingga bikin Kak Billy itu bisa kayak bangkit lagi gitu? Sebenarnya kalau satu spesifik ayat yang menguatkan itu tidak ada, karena semua ayat itu saya akan langsung terngiang-ngiang di dalam kepala saya kayak gitu kan. Tetapi sesuatu falsafah dari Alkitab yang selalu saya pegang adalah bahwa hidup ini it's like a race. Jadi hidup ini adalah sebuah perjuangan, dan saat ini saya belum di garis finish. Artinya seorang pelari ketika dia lari lalu dia terjatuh, ketika dia belum menyentuh garis finish, dia punya pilihan untuk keluar dari pertandingan tersebut atau dia bangkit lagi. Sehingga saya bisa menyaksikan apa yang Rasul Paulus tulis ketika nanti di ujung perjuangan saya, bahwa aku telah mengakhiri pertandingan ini dan telah memperoleh kemenangan dalam Tuhan. Itu belum, masih panjang garis perjuangan saya. Jadi falsafah hidup tentang hidup ini adalah lari maraton. Itu yang menjadi kekuatan untuk saya selalu pegang. Ketika saya terjatuh, maka saya harus ingat bahwa saya masih sedang berlari maraton, belum sampai ke garis finish. Gitu. Lalu apakah saya kemudian bangkit lagi? Enggak. Sama sekali saya adalah seorang manusia saja, semua manusia sama lemahnya, bahkan Yesus pun dalam kemanusiaannya juga mengalami titik terendah dalam hidup. Nah, ketika teman-teman mengalami titik terendah dalam hidup, jangan lawan. Jangan lawan itu perasaan kayak, oh saya harus bangkit lagi saat ini juga, enggak. Teman-teman enjoy. Maksud saya enjoy adalah gini, kalau emang teman-teman harus menangis, menangislah di dalam kamar. Berdoa, menangis, ya kan, merenung, nikmati, karena itu adalah bagian daripada emosi yang harus kita nikmati sebagai kemanusiaannya kita. Kayak gitu. Nggak pernah kita melawan kita jangan melawan emosi, jangan melawan sebuah perasaan alamiah, tapi kita nikmati semua bentuk emosi sehingga kita bisa bersyukur bagaimana Tuhan menciptakan kita sebagai manusia yang lengkap, dapat merasakan kebahagiaan dan dapat merasakan kesedihan juga. Atau kita mensyukuri kebahagiaan kita nantinya karena kita sudah pernah merasakan kesedihan. Apa itu kesedihan? Makanya ketika saya menulis kutipan dari Nyonya White atau membaca buku dan buku-buku di luar daripada Alkitab tentang alam semesta, bahwa ternyata galaksi-galaksi kita ini disusun oleh banyak sekali galaksi.
bahwa galaksi Bima Sakti ini bukan satu-satunya galaksi. Galaksi Milky Way ini bukan satu-satunya galaksi. Ada banyak galaksi di bumi ini, dan hal itu sudah dituliskan oleh Nyonya White dan sudah dituliskan oleh Alkitab sebelumnya. Tetapi saya merasa bersyukur sebagai seorang manusia yang lahir di dalam galaksi Bima Sakti dan kita jatuh dalam dosa. Bukan saya mensyukuri bahwa kita jatuh dalam dosa, bukan. Tapi karena kita jatuh dalam dosa, kita bisa menikmati paket lengkap, apa itu rasa lapar dan apa itu rasa kenyang. Apa itu kesedihan dan apa itu bahagia. Apa itu tangisan dan apa itu tertawa. Apa itu kemarahan dan apa itu senyuman. Kita merasakan, kita manusia yang paket lengkap, kita merasakan semuanya. Dan manusia-manusia lain tidak pernah jatuh dalam dosa, yang ada di galaksi lain, yang nanti ketika kita nanti kemudian diajak Tuhan ke surga, mereka akan penasaran gimana sih rasa sedih itu, teman-teman. Gimana sih rasa amarah itu, rasanya gimana sih? Karena kita nggak pernah marah gitu, kita nggak pernah sedih. Bayangkan rasa penasaran mereka. Kita bersyukur karena kita diberikan Tuhan privilege untuk merasakan paket lengkap emosi negatif dan emosi positif. Sekarang tinggal bagaimana kita menggunakan hal tersebut sebagai kekuatan untuk kita memenangi pertandingan kita ini, lari maraton, dan juga kita mensyukuri keberadaan Tuhan. Dari setiap kita jatuh dalam titik terlemah, kita mensyukuri bahwa Tuhan masih ada untuk kita. Karena kalau kita terus perasaannya positif dan selalu baik-baik saja hidupnya, kita nggak akan pernah mengerti kenapa Tuhan itu penting dalam hidup kita. Gitu. Itu aja sih. Oke, baik. Luar biasa ya jawaban yang sangat memberkati. Saudara-saudara sekalian, tetap menjadikan Alkitab dan Roh Nubuat sebagai salah satu kekuatan iman kita. Itu himbauan daripada Kakak Bill Imam Brasar. Ada pertanyaan lagi, Kakak Bill? Iya, dijadikan ini saya harus tekankan lagi, dijadikan untuk sebagai alat untuk menguatkan kita ataupun orang lain, bukan menggunakan tulisan-tulisan nubuatan dan ayat-ayat Alkitab untuk menjatuhkan orang lain dan menunjukkan kita lebih pintar dari orang lain. Amin. Oke, baik. Kakak, menarik sekali ya. Jadi bukan gunakan untuk menyerang, tetapi menjadi kekuatan iman bagi kita. Ada pertanyaan yang masuk, minta maaf. Orang ini tidak mau untuk menyebutkan nama, ya. Di sini pertanyaan saya akan baca ya. Apakah Pak Presiden mengetahui tentang gereja Advent? Pernah ada kendala enggak dalam tugas sebagai staf Presiden di hari Sabat ya? Karena itu tantangan-tantangan kita sebagai orang Advent. Boleh untuk berbagi, apakah Pak Presiden katanya dalam sekian banyak denominasi agama di Indonesia, kira-kira tahu enggak ini tentang Advent ini? Ya, ada kendala juga dalam hari Sabat ketika kesempatan. Kalau saya secara spesifik, secara spesifik menjelaskan kepada Pak Presiden apa itu gereja Advent, belum ada, karena setiap kali ketemu dengan Pak Presiden itu antara bahwa saya harus menemani beliau untuk jalan dinas, atau apabila ada sebuah krisis atau masalah yang harus kita hadapi sehingga harus bertemu dengan beliau dalam waktu yang cepat, singkat, atau juga harus jalan keluar kota. Dan itu terbatas. Tapi dalam beberapa kesempatan di mana ketika jalan keluar kota itu jatuh di hari Sabat dan saya harus ke gereja, sudah terjadi di mana beliau notice kok. Beliau notice bahwa, oh Mas Billy harus ke gereja gitu. Dan saya belum berkesempatan untuk menjelaskan, tapi kalau saya melihat mungkin ajudannya dia, sesprinya dia sudah menjelaskan kenapa mungkin saya harus ke gereja dan kenapa hari Sabtu seperti itu. Nah, saya sendiri tuh saya boleh bilang saya ini bukan seorang hardcore Adventist. Apa itu hardcore Adventist? Bahwa saya tuh benar-benar radikal untuk menjelaskan, gue tuh Advent, makanya gue nggak makan babi gitu kan, makanya gue nggak ini nggak itu. Saya beneran orangnya nggak ekspresif, tapi saya bisa menyaksikan banyak sekali cerita-cerita di mana orang mengetahui Advent dari saya dan kehidupan saya secara tidak langsung. Dan ada teman kuliah saya yang dulu sering mocking up itu apa ya bahasa Indonesia, sering bercandain Advent, karena dia tuh seorang yang denominasi lain yang sangat kencang, dia bercandain Advent atau dia sering make fun of Advent. Tapi saya juga nggak pernah khotbahin. Saya nggak pernah ini kayak gitu. Saya cuma ketawa doang kalau dia bercandain. Saya bercandain balik lagi, bicara kayak dia bilang gini, wah lu nggak makan babi, sayang banget, kayak lu nggak makan RW ya, anjing kan? Soalnya saya tuh sangat menggemari anjing ya. Ini makanya saya lagi temenin anjing di taman nih. Jadi dia bilang gini, oh lu sayang banget sama anjing, makanya itu padahal makanan enak kayak gitu. Terus saya juga nggak yang bilang, oh kamu tahu nggak tertulis dalam Alkitab begini, saya bukan orang yang seperti itu. Saya paling cuma bercanda, iya ya, rasanya enak banget pasti ya, kayak gitu. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa deh, nanti biar saya makan sayur-sayur aja. Jadi saya nggak pernah hardcore preaching, nggak pernah. Saya bukan orang yang hardcore preaching. Tapi no,
Tunggu. Tapi puji Tuhan, saya dapat cerita tahun lalu kalau nggak salah setelah kita 8 tahun nggak bertemu, 8 tahun yang bersangkutan sudah menjadi Advent dan ikut pergerakan 1000 Missionary. Seperti itu. Jadi saya juga nggak bisa klaim bahwa itu saya yang membuat dia jadi Advent, karena memang bukan saya. Itu kan pekerjaannya Roh Kudus ya. Pekerjaan Roh Kudus dan Roh Kudus yang membuat dia Advent, bukan saya. So, saya bukan hardcore. Sama dengan dalam kondisi saya dan Pak Presiden, saya juga nggak pernah hardcore preaching atau seperti itu. Tapi kalau ada beberapa kesempatan di mana beliau atau menteri-menteri atau yang lain juga sudah melihat sendiri begitu. Kenapa waktu di Semarang, waktu saya jalan turun lapangan di Semarang itu benar-benar saya harus ke gereja jam 10 dan itu saya diiringi oleh patwal atau rider, dan rider itu cukup menciptakan kehebohan di tempat parkir di gereja Anjas Moro waktu itu yang bikin saya juga merasa tidak nyaman karena saya tidak suka spotlight dan tidak suka kehidupan seperti itu. Tunggu. Jadi saya percaya dengan hidup sesuai dengan seperti bagaimana menurut kita hidup, ya Tuhan akan menggerakkan Roh Kudus untuk menggerakkan orang-orang yang sudah Dia pilih untuk memang mengenal dan menerima kebenaran gitu. Kemudian itu nomor 1. Nomor 2, apakah pernah mengalami kendala? Ini juga tergantung dari bagaimana kita memaknai hari Sabat dalam pekerjaan kita. Mungkin bagi sebagian besar orang banyak yang menjudge saya ketika saya mendampingin Presiden turun lapangan hari Sabat. Banyak yang pernah saya dijudge juga di Ambon waktu itu. Pernah malam Sabat, hari Jumat malam, itu tuh ada acara yang dibuat di pelatarannya mereka, dan itu mereka sangat antusias, pemuda-pemudi Ambon, sangat antusias untuk menyambut kedatangan saya. Jadi itu malam Sabat, Jumat malam, dan saya berbicara di atas panggung, dan itu tuh dihadiri oleh hampir 1000-an orang, anak-anak muda. Nah, besoknya, saya diundang berbicara di PAG. Jadi akhirnya ada jemaat gabungan seluruh Ambon dan mereka di satu gereja. Saya berbicara di PAG, hadir anak-anak muda banyak sekali sampai di balkon, itu juga penuh. Dan ada satu pertanyaan dari anak muda yang mengatakan, intinya dia menjudge bahwa tidak seharusnya saya malam Sabat berbicara di atas panggung dalam konteks itu bukan acara gereja. Lalu saya tanya balik ke dia, saya bilang, saya mau tanya, di Amahu itu, nama tempatnya itu Amahu, saya mau tanya, apakah pernah ada orang Advent yang berbicara di depan ribuan orang di alun-alun? Saya tanya gitu kan, di Rambon aja. Terus jawabannya adalah belum pernah ada. Terus saya bilang, apakah kamu hadir tadi malam di acara saya itu? Dia bilang dia nggak hadir juga, alasannya karena hari Sabat. Saya bilang, seandainya kamu hadir dan seandainya kamu mendengar isi materi yang saya presentasikan tadi malam, walaupun tidak secara gamblang saya sebutkan itu di ayat Alkitab, tetapi saya bisa jamin setidaknya ada 10 ayat Alkitab yang saya sebutkan dalam speech yang saya sampaikan tadi malam. Dan saya berkesempatan mendeliver 10 ayat Alkitab di depan ribuan orang pada malam Sabat. Jadi jangan pernah kita menghakimi bagaimana kita menyucikan hari Sabat atas orang lain, karena kita nggak pernah tahu tujuan orang lain itu melakukan sesuatu. Bisa jadi dia sudah mendoakan dan dia memutuskan dia harus melakukan itu. Dan itu adalah yang menurut dia benar. Jadi kalau sampai kita sibuk untuk menjudge orang lain, ini nggak boleh, ini boleh hari Sabat, kita sendiri jadi capek dan jadinya saling menghakimi begitu. Itu yang nomor 2. Dan yang nomor 3, yang terakhir adalah bahwa kenapa saya memutuskan untuk mendampingin Bapak turun. Jadi alasan saya untuk kenapa kemudian tetap mendampingi Pak Presiden adalah karena beliau itu turun dan bertemu dengan orang-orang miskin. Dan saya memiliki pengalaman mengikuti belusukan di mana saya bisa bersentuhan langsung dengan masyarakat, bisa mendoakan mereka, bisa melihat kesulitan mereka, dan itu saya lakukan hari Sabat tentu di luar jam gereja. Dan saya mau tanya balik ke teman-teman, mana yang benar? Kita turun bertemu dan menyentuh dan mendoakan masyarakat, atau kita ngabisin seluruh hari Sabat di gereja? Dari acara sekolah Sabat, mission, anggota bekerja, khotbah, potluck, latihan choir, potluck sambil gosipin orang, main games, hahihi, bercandaan, kemudian tutup Sabat. Habis tutup Sabat, malamnya masih main futsal dengan sesama anggota gereja. Lalu apa tujuan kita sebagai orang Kristen hidup di sini kalau kita ngabisin begitu? Sementara Yesus saja tunjukin, dia cuma menghabiskan 2-3 jam di Ka'bah, selebihnya dia berkeliling bertemu dengan pendosa dan berkhotbah untuk mereka. So ini menjadi pertanyaan buat teman-teman semua, bagaimana cara yang paling benar menyucikan hari Sabat. Leave it to ourselves and God. Kayak gitu. Seperti itu. Makasih. Oke. Bahwa saya orangnya
seperti yang saya sampaikan, saya bukan radikal ekstrim, vokal dan pushy. Intinya gini, saya hanya mengikuti arahan Tuhan itu aja. Kalau memang nanti Tuhan menempatkan saya dalam situasi di mana saya harus berbicara tentang gereja dan tentang mendorong, ya nanti saya akan ikuti aja skenario-nya. Jawabannya nggak memuaskan memang, tapi saya bisa bilang bahwa saya duduk di posisi ini dengan banyak sekali misi, banyak sekali hal besar yang saya sedang ngikutin saja polanya. Saya baru 4 bulan, baru 5 bulan, baru 5 bulan. Dan saya sedang mengikuti saja. Kalau memang saya harus diarahkan kemana dan harus mengerjakan apa, akan saya kerjakan. Kayak begitu. Untuk saat ini saya belum berbicara tentang perizinan gereja, tentang apapun, karena saya masih cope up dengan tugas yang sangat besar, yaitu bagaimana meningkatkan aksesibilitas pendidikan untuk daerah 3T. Itu juga tugas yang besar sekali yang harus saya kerjakan. Ketika nanti kemudian Tuhan menempatkan saya dalam situasi di mana saya harus berbicara tentang hak-hak gereja, ya saya akan ikuti pola tersebut. Gitu. Jadi saya memang orangnya sangat floating kayak gitu. Jawabannya kurang memuaskan, memang kurang memuaskan, karena memang saya nunggu instruksi atau nunggu arahan. Jadi seakan-akan memberikan beban bahwa kamu harus fight untuk hak gereja, kamu ada di situ karena gereja. Itu juga saya agak kurang bisa terima, atau saya bisa pegang, karena tugas yang saya harus kerjakan itu banyak sekali. Ada pendidikan, ada equalities, ada economic empowerment, dan seterusnya. Tapi suatu saat nanti kalau saya ditempatkan dalam posisi di mana saya harus berbicara tentang hal itu, akan saya kerjakan. Kalau memang itu tugasnya gitu. Ya. Oke, baik, terima kasih ya Kakak Billy Mambrasar. Itulah jawaban yang sudah disampaikan kepada penanya, Saudara Latu Heru, dan biarlah ini menjadi berkat. Baik, saudara-saudara sekalian, terbatas waktu kita. Mungkin sebagai closing statement daripada pembicara kita, Kakak Billy Mambrasar, kira-kira ada pesan untuk adik-adik Pathfinder, ya, karena adik-adik Pathfinder ini adalah merupakan generasi milenial, ya. Dan kira-kira ada pesan-pesan bagaimana bukan hanya pemuda tetapi mereka untuk mempunyai aksi, kreasi, dan kasih. Mungkin dikembalikan. Iya, mungkin kalau ngomong sama adik-adik Pathfinder, saya juga tidak pernah ikut Pathfinder. Itu salah satu kelas yang saya bolos, tapi saya sangat mengagumi structure courses yang diajarkan di Pathfinder. Sangat-sangat bagus sekali untuk life skill. Nah, sekarang saya ingin mendorong agar adik-adik dan teman-teman yang belajar Pathfinder untuk kemudian bagaimana kita bukan hanya belajar untuk menyerap untuk diri kita sendiri, tapi kita kemudian outreach. Outreach, kita keluar dari gereja, kita mengamalkan ilmu yang kita pelajari di Pathfinder tersebut atau di gereja untuk mengoutreach, melayani, dan menyentuh orang secara nyata. Itu yang lebih penting, kayak gitu. Itu yang jauh lebih penting. Dan saya mendorong adik-adik untuk jangan takut untuk berkarya atau berkreasi, keluar dari boundaries. Boundaries itu maksudnya boundaries diri sendiri, bahwa saya nggak bisa ini, saya nggak bisa itu. Doakan kepada Tuhan dan minta kepada Tuhan pelayanan seperti apa yang Tuhan mau kita sebagai seorang individual kerjakan. Nah, kalau memang pelayanan kita berikan, yang Tuhan berikan kepada kita, benar-benar kita kerjakan dengan kesungguh-sungguhan hati, Tuhan akan terus memberikan lebih besar, dan lebih besar lagi tanggung jawab kepada kita untuk melayani dan menyentuh banyak hidup orang lain. Terus hentikan untuk melihat orang lain, apalagi ini generasi milenial, generasi Z ini. Kayak gitu kan, sibuk untuk melihat orang lain, kayak misalnya sosial media orang lain, melihat di Instagram. Aduh, dia lebih oke, hidupnya dia deh. Tasnya lebih bagus, dia liburan ke luar negeri. Atau dalam kasus lebih rohani misalnya, pelayanannya cuma gitu doang. Ditaruh di staf khusus, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa ini, kayak gitu kan. Kita sibuk menghakimi dan menjudge orang lain, melihat orang lain, tapi kita sendiri, terus saya sendiri udah bikin apa, ya kan? Saya sendiri udah melayani ya belum sih? Saya sendiri udah bikin sesuatu nggak sih untuk Tuhan? Kayak gitu. Jadi kita jangan terlalu fokus melihat orang lain, tapi kita fokus kepada kita dan hubungan kita dengan Tuhan dan bagaimana kita melayani Tuhan. Karena Tuhan akan pakai kita untuk hal-hal yang besar kalau kita setia melayani dengan bakat yang kita miliki, gitu.